Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil mursalin. Salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, salah satu pilar penggerak ekonomi selain riba adalah sedekah, sedekah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Jadi Allah menghancurkan riba dan menghilangkan keberkahannya, kemudian Allah menyuburkan sedekah. Nah, ragam sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah zakat dan nafkah, sementara yang sunnah adalah infak dan wakaf. Nah, kemudian juga sedekah ada yang non materi, ada yang materi. Jadi senyum adalah sedekah, kemudian berbuat baik adalah sedekah, menyingkirkan bebatuan di jalan itu juga adalah sedekah. Itu sedekah non materi. Nah, disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi bahwa ma naqasa malu bi 'abdin min sadaqatin, bahwa tidaklah berkurang uang atau harta yang disedekahkan. Jadi pada hakikatnya orang ketika bersedekah itu tidak berkurang. Logikanya begini, kita punya uang 100.000, oke ya, 100.000, yang 10.000 disedekahkan, yang 10.000, sisanya 90.000 itu kita makan. Pertanyaannya adalah yang tersimpan berapa? 10.000, yang hilang 90.000. Karena zakat itu, sedekah itu adalah pada dasarnya menyimpan, ya, disimpan, kemudian nanti akan kita ambil di alam dunia pun bisa, dan pahalanya di akhirat. Itu sedekah. Jadi kalau kita punya harta 1 juta, yang dimakan itu 500.000, yang disedekahkan 500, itu artinya kita uang yang hilang 500, yang tersimpan 500. Jadi semakin kita bersedekah, logikanya itu semakin kita banyak menyimpan uang. Atau kita balik, 100.000 itu yang 90.000 kita sedekahkan, yang 10.000 kita makan. Itu artinya yang 10.000 itu hilang, yang 90.000 itu masih utuh, tersimpan. Baik. Kalau sedekah berupa zakat, ya, zakat itu disebutkan secara bahasa lughatan at-thahir wan nama, ya, suci dan tumbuh, ya. Artinya az-ziyadah wal khair wal barakah. Jadi zakat itu adalah bertambah, kemudian baik dan barokah, ya. Karena Allah di dalam kitab Al-Hamd disebutkan wali annallaha ta'ala yudhahirul muzakki biha minadz-dzunub. Jadi orang yang bersedekah, berzakat itu, maka Allah akan membersihkan hati orang yang menerimanya dan membersihkan harta penerimanya, ya. Jadi orang bersedekah, berzakat, yang bersih itu hartanya yang muzaki, sementara yang bersih hatinya mustahik, ya. Orang berzakat, ketika orang kaya muzaki memberikan hartanya kepada fakir miskin, maka hartanya bersih, kemudian fakir miskin tidak suudzon, tidak sangka buruk, ya. Kemudian dia berdoa, maka zakat itu bisa membersihkan harta orang kaya dan membersihkan hati orang miskin karena iri, karena dengki dan seterusnya. Baik, zakat itu hukumnya wajib, ya, disebutkan khudz min amwalihim. Jadi ini perintah. Bahkan di zaman sahabat Umar itu, kalau ada kaum muslimin tidak mau berzakat, maka
negara itu berhak merampas dengan paksa, karena zakat itu adalah wajib. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara syar'an, secara syariah itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrofu li ta'ifatin makhsusatin. Ya, ini saya ambil di dalam kitab Al-Aham, kitab fikih, bahwa zakat itu pertama ikhraju malin makhsusin, dikeluarkan dari harta yang tertentu. Ya, jadi tidak setiap harta itu bisa dizakati. Ada 6 harta yang dizakati. Ya, 6 itu adalah an-na'am. An-na'am itu kalau diartikan dalam buku-buku artinya binatang ternak. Tapi sesungguhnya an-na'am itu kalau dalam kamus itu artinya barang yang mewah, barang kesenangan. Itu artinya setiap hewan ternak yang bisa menghasilkan kesenangan, kemewahan, itu ada zakatnya. Ya, kalau dulu ya jelas ada unta, ada kambing, ada domba, ada sapi. Ya, sekarang gimana? Ada ayam, orang ternak ayam, orang ternak lele, orang ternak macam-macam. Maka sebetulnya zakat itu tidak terpaut pada masalah-masalah yang sudah tertulis seperti kambing, sapi, ya, begitu. Jadi hewan apapun yang bisa menghasilkan kesenangan, kemewahan, itu wajib dizakati. Yang kedua adalah wan nakdan. Nakdan itu artinya harta, artinya uang sebetulnya. Nakdan itu artinya uang. Cuma yang dimaksud di sini adalah emas dan perak. Jadi emas dan perak itu wajib dizakati, tetapi emas yang ditimbun. Kan ada emas nih, ada orang yang pakai di perhiasan, itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah emas yang memang tidak dipakai sehari-hari. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam sangat berkepentingan bagaimana harta yang diendapkan itu dipungut zakatnya 2,5% untuk digerakkan di sektor real. Ya, daripada didiamkan emas. Kemudian wa'urudut tijarah. Urud itu artinya barang-barang selain emas dan perak. Urud itu, ya, at-tijarah itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan. Jadi barang-barang yang bisa menghasilkan keuntungan itu wajib dizakati. Namanya zakat perniagaan. Nah, kemudian wal mu'asyarat. Ya. Mu'asyarat itu asal kata ushr. Ushr itu adalah 1/10. Ya. Wal mu'asyarat dimaknai zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian. Kenapa disebut al mu'asyarat? Karena zakat pertanian itu zakatnya nisabnya adalah 10, zakatnya 10% dan 5%, ya. 10% itu al-ushr, ya. Artinya bahwa kalau dia pertaniannya itu diakhiri dengan tada hujan, dengan sungai yang mengalir dengan sendirinya, dengan hujan yang turun, maka zakatnya adalah 10%. Tetapi kalau misalkan pertaniannya itu diairi dengan menggunakan alat, ya, maka harus mengeluarkan biaya, kesusahan, repot dan seterusnya, maka zakatnya adalah 5%. Ini disebut dengan al-mu'asyirat, ya. Jadi artinya 1/10, ya, atau 2,5 atau 10% atau 5%, maksudnya begitu. Warikas, yang kelima adalah rikas. Rikas itu adalah barang temuan, ya, yang memang diperoleh dari zaman jahiliyah, ya, kita sebut harta karun. Harta karun syaratnya harus emas dan perak. Jadi kalau tidak emas dan perak maka tidak wajib dizakati. Ya, kemudian terakhir yang 6 wal ma'dan, ya. Ma'dinun, wal ma'dinu. Ma'din itu artinya barang yang terpendam, ya, dimaknai sebagai barang tambang. Jadi barang tambang itu juga wajib dizakati. Nah, ala wajhin makhsusin,
zakat itu harus punya syarat rukun, ya. Jadi kalau tadi saya sebut bahwa harta itu tidak setiap harta itu dizakati, makhsusin tertentu harta itu dan syarat tertentu, ya, ala wajhin makhsusin. Syaratnya adalah pertama bulughun nisab. Bulughun nisab adalah sampainya nisab. Jadi nisab itu artinya batas kecukupan harta. Misalkan begini, ada orang penghasilannya dalam 1 tahun, ya, sudah melebihi sekitar 84 gram emas, ya. 1 gram emas itu misalkan 1 juta, 1 juta misalkan, ya, hari ini dikalikan 84 gram, itu artinya kalau dalam 1 tahun penghasilan dia sudah mencapai 84 juta, itu artinya dia sudah wajib berzakat. Ini menunjukkan bahwa kecukupan orang itu sebetulnya segitu. Kalau terlalu lebih maka bisa menjadi tamak, ya, kemudian bakhil dan seterusnya, hubbud dunya. Maka Allah punya instrumen namanya zakat. Jadi nisab itu adalah batas kecukupan kepemilikan harta seseorang. Lebih dari itu maka wajib zakat. Nah, kemudian biniyatin makhsusatin, niatnya juga tertentu. Jadi orang sedekah saja, tapi kalau zakat ada niatnya, ya, bisa dilafalkan, bisa dalam hati. Itu artinya bahwa niat ini untuk membedakan bahwa harta yang saya keluarkan itu adalah untuk zakat, untuk wakaf, untuk infak, atau untuk hibah atau hadiah. Maka niat itu menjadi penting untuk menentukan apakah harta yang saya keluarkan itu niatnya sedekah atau zakat. Nabi mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi disebutkan bahwa niat itu menjadi penentu. Baik, kemudian yusrofu li ta'ifatin makhsusatin, ya, yusrofu li ta'ifatin makhsusatin. Orang yang berhak menerima zakat pun tertentu. Jadi tadi zakat hartanya tertentu, tidak sembarang harta dizakati. Kemudian syarat rukunnya juga ditentukan. Kemudian niatnya juga ditentukan, ya. Yang keempat adalah dibagikan untuk golongan yang tertentu pula. Maka tidak sembarang orang bisa menerima zakat, ya, ditentukan. Nah, zakat itu kalau kita membaca di zaman Khalifah Amir Mukminin, bahwa zakat itu cukup besar memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam. Jadi Umar bin Khattab itu, semoga Allah meridhoi, ketika mengelola keuangan negara itu membagi ke dalam 4 bagian keuangannya. Yang pertama adalah zakat dan ausr. Zakat itu dipungut dari kaum muslimin, ya. Ausr itu adalah pajak bea cukai. Jadi orang keluar masuk ke kota Madinah itu maka kena pajak, ya. Pajak kalau sekarang bea cukai, ya. Kemudian yang kedua adalah khumus dan sedekah. Khumus itu adalah rampasan perang yang sebetulnya haknya Allah dan Rasulnya, ya. Khumus itu 1/5 maksudnya, 1/5 dari harta rampasan perang itu ketika Rasul hidup itu untuk Rasulullah dan untuk Allah. Nah, ketika Rasul sudah wafat, maka harta khumus ini kemudian dibagikan untuk masuk APBN atau Baitul Mal. Baik zakat, usr, kemudian khumus dan sedekah itu masuk ke satu pintu, namanya Baitul Mal, dan kemudian didistribusikan untuk 8 asnafnya. Nah, zakat itu disebutkan di beberapa hadis itu banyak memberikan dampak yang luar biasa untuk pergerakan ekonomi, ya. Jadi zakat itu kan sebenarnya memberikan hak mustahik. Orang berzakat itu artinya dia sedang memberikan hak mustahik, hak orang yang menerimanya. Jadi orang kaya yang punya muzaki itu dia punya PIN, ya. Orang kaya kan biasanya punya kartu ATM, ya, ada pinnya, yang pegang dia sendiri dompetnya. Kalau orang miskin yang pegang pin itu Allah langsung, cuman Allah titipkan kemana? Ke orang-orang kaya. Jadi pinnya orang miskin itu yang pegang Allah,
cuman dititipkan kepada para muzaki, ya, dengan cara zakat itu. Maka seandainya ada orang datang untuk mengambil zakat ke orang-orang muzaki, maka itu adalah mengambil haknya. Kemudian yang kedua, zakat itu adalah memindahkan akses kepemilikan. Jadi disebutkan bahwa wa fi amwalihim haqqun lisailin wal marhum. Jadi di antara atau di harta orang-orang muzaki itu, orang kaya, ada hak orang-orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi ada hak. Jadi ketika muzaki memberikan zakat, itu artinya dia memberikan akses kepemilikan, ya, akses kepemilikan. Orang miskin yang mestinya tidak bisa menggerakkan ekonomi, ya, karena keterbatasan harta, maka dengan zakat itu kita pindahkan. Jadi memindahkan kemampuan orang miskin untuk mengelola keuangan, yaitu zakat. Maka orang-orang muzaki itu ketika memberikan 2,5% itu artinya orang kaya memberikan akses kepada orang miskin untuk menggerakkan ekonomi di sektor real, bisa berdagang, bisa untuk makan, bisa untuk seterusnya. Dan yang ketiga adalah zakat itu mendekatkan antara si kaya dan si miskin. Jadi kalau kita hidup bertetangga, yang satu miskin, kemudian yang satu kaya raya, kalau dia berzakat, maka akan menjadi dekat. Itu tadi saya sebutkan, ya. Hartanya bersih, orang-orang yang kaya, kemudian yang miskin hatinya bersih, ya. Orang miskin itu kan, maaf ya, kenapa muncul yang namanya kesenjangan sosial? Itu karena adanya perbedaan ekonomi yang sangat jomplang, ya. Yang satu miskin banget, yang satu kaya banget, sehingga nggak pernah ketemu. Yang mempertemukannya adalah zakat. Maka ketika orang miskin, ya, kemudian didatangi orang kaya untuk memberikan zakat, misalkan begitu, maka ada komunikasi, ada silaturahim. Disitulah kemudian yang saya sebut bahwa zakat mendekatkan, ya. Dan baiknya zakat itu muzaki itu ketemu dengan mustahik, ya. Meskipun ada amil, ini untuk mendekatkan saja, ya. Beda kalau sedekah, ya. Sedekah itu ya bisalah sembunyi-sembunyi, ya. Kalau zakat wajib diumumkan, nggak bisa disembunyikan, ya. Ini zakat. Baik. Kemudian disebutkan bahwa di surat Al-Hasyr ayat ke-7 bahwa kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi zakat itu bisa menggerakkan sektor real, ya, supaya begini disebutkan, supaya supaya harta itu bisa bergerak di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian orang-orang yang multistrata sosial, ya, miskin, kaya atau sedang, itu harta itu tidak bergerak di tangan orang-orang kaya saja. Maka perlunya zakat itu dikeluarkan supaya orang-orang miskin itu punya hak yang sama, kesempatan sama untuk mengelola harta. Itulah hikmahnya zakat. Maka seandainya ada orang kaya, muzaki, yang sudah berkewajiban zakat, kemudian tidak berzakat, itu artinya dia sedang mengendapkan harta. Dan itu artinya harta yang tidak digerakkan, maka yang terjadi apa? Ketimpangan ekonomi di masyarakat, ya. Contoh sederhana lah, misalkan ada orang menahan asetnya, menahan hartanya, ya, dia punya tanah, punya gedung, punya mobil, punya harta, didiamkan. Yang terjadi apa? Tidak ada aktivitas ekonomi. Tapi coba kita balik, ya, dia punya lahan, aset itu katakan 1 hektar, kemudian digerakkan dengan cara apa? Ditanami tanaman. Yang terjadi apa? Ada pekerja di sana, ada pekerjaan. Pekerja itu bisa menghasilkan upah. Upahnya itu bisa untuk makan, untuk nafkah keluarganya. Nah, itu baru pergerakan di antara para karyawan atau pekerjanya. Belum lagi kalau misalkan hasil bumi itu digerakkan dalam perdagangan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah muncul pergerakan ekonomi. Nah, itulah pentingnya kenapa harta itu terus bergerak.
Maka prinsip harta itu bergerak memang. Jadi 2,5%, ya, 2,5% dari zakat yang dikeluarkan itu real, itu akan bergerak di masyarakat, ya, termasuk zakat fitri, zakat beras. Ya, saya pernah ceritakan bahwa pengusaha itu kalau dia berzakat fitri, ya, zakat fitri itu kan 2,5 kilo, ya, itu paling kecil. Boleh nggak 1 kontainer? Sangat boleh. Jadi ada orang, ya, berzakat fitri itu sebanyak sekitar 66 ton. 6 ton. 6 ton itu sama dengan 6.000 kilogram. Sama dengan sekitar 60 juta rupiah. Bisa dibayangkan, ya, kalau ada pergerakan ekonomi, orang membeli, pengusaha muslim membeli beras kepada pedagang beras, kemudian pedagang beras membeli kepada petani, luar biasa. Makanya sejarah itu banyak mencatat bahwa peradaban Islam itu muncul besar itu dari pergerakan sedekah. Nah, ya, jadi masalah adalah siapakah yang berhak menerimanya. Nah, ini jadi penting, ya. Saya sebutkan beberapa 8 asnaf dengan rinciannya. Ya, ini supaya masyarakat itu paham bahwa saya itu berhak terima zakat apa enggak. Ya, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, ini ayat sudah masyhur sekali, sudah terkenal. Cuma saya akan jelaskan syarahnya atau tafsirnya. Disebutkan innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu yang dimaksud di sini adalah az-zakah, zakat, lil fuqara'i. Pertama adalah lil fuqara. Jadi disebutkan 8 asnaf, ya, 8, ya. 4 pertama dari 8 asnaf itu Allah menggunakan kata lil fuqara, lil masakin, ya, lil amilin, kemudian wal muallaf. Ini 4, ya. Sementara Allah mengatakan wa fir riqab, baru pakai fi, ya. Yang pertama, 4 pertama golongan menggunakan li, kepemilikan, yang fi itu pada. Itu artinya bahwa 8 asnaf itu prioritasnya adalah 4 sebetulnya. Fuqara, kemudian orang-orang miskin, amil, sama mu'alaf. Nah, fuqara itu adalah orang alladzina la yajiduna ma yaqa'u muqi'an min kifayatihim. Ya, jadi orang fakir itu adalah orang yang punya keluarga, punya tanggungan, tetapi dia tidak punya penghasilan, sehingga kebutuhan untuk mencukupi keluarganya itu tidak ada. Ya, itu orang fakir. Nah, sementara wal masakin, orang-orang miskin adalah alladzina la yajiduna ma yakfihim, ya, alladzina la yajiduna ma yakfihim adalah orang-orang miskin yang dia punya penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Itu orang miskin. Jadi lebih memperhatikan orang fuqara. Jadi fuqara itu, ya, pengangguran, di PHK, nggak punya warisan, nggak punya sedulur, nggak punya penghasilan, tapi dia punya anaknya masih sekolah, istrinya juga masih produktif dan seterusnya, artinya perlu dinafkahi, tapi nggak punya penghasilan. Ini namanya fakir. Sementara miskin itu adalah dia punya penghasilan serabutan misalkan, atau bekerja di sebuah lembaga, tetapi kebutuhan yang dikeluarkan dengan yang pemasukan itu tidak seimbang. Misalkan penghasilan sebulan itu dia 5 juta misalkan, ya, misalkan 5 juta nggak mungkin, ya, katakan 1 juta, penghasilannya 1 juta, tetapi kebutuhan dalam sebulan bisa 2-3 juta. Itu namanya orang miskin, ya. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil, ya. Amil itu bukan panitia, ya. Amil itu adalah orang yang pertama, amil itu adalah orang yang memungut,
Jadi kalau amil itu begini, ada amil yang tugasnya adalah mendata siapakah orang yang menjadi muzaki dan mustahik, itu didata ya. Kemudian ada orang yang tugasnya adalah memungut ya, memungut berdasarkan data yang sudah masuk, memungut harta kepada muzaki, dipungut. Itu golongan yang atau orang yang kedua di amil pertama adalah dia mendata, kedua adalah dia memungut harta di antara orang-orang muzaki. Nanti ada bagian lain yang tugasnya adalah apa? Membagikan kepada siapa? Mustahik. Jadi paling tidak amil itu ada 3, paling tidak minimal ada orang yang mencatat. Di sini disebutkan al-katib, orang yang mencatat, mendata siapa muzaki sama mustahik. Kemudian ada golongan yang memang tugasnya adalah memungut, mengambil. Dan ketiga, ada yang bertugas untuk mendistribusikan ya. Ini amil begitu. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allaf. Mu'allaf itu ada 4 sebetulnya ya. Yang pertama adalah liyuslimu, pertama orang yang diharapkan bisa masuk Islam ya, non muslim yang berpotensi bisa masuk Islam itu boleh dikasih zakat ya, meskipun dia masih non muslim. Kemudian yang kedua adalah yathbitu islamuhum, atau orang-orang yang sudah Islam tetapi masih lemah keimanannya, maka boleh dikasih zakat. Kemudian yang ketiga adalah au yuslima nudhara'uhum, para pemimpin-pemimpin yang belum Islam dan dia punya pasukan, punya jamaah, maka boleh dikasih zakat. Dan yang keempat adalah au yadhubu anil muslimin. Yang keempat adalah orang-orang yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan untuk orang muslim ya, preman misalkan ya, atau pengusaha zalim misalkan, itu boleh. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i itu 2 golongan pertama itu dibolehkan dapat zakat ya, sekarang tidak, kata beliau, karena sekarang Islam sudah kuat. Jadi Islam tidak butuh perlindungan dari orang-orang lain. Maka mu'allaf itu ada 2. Mu'allaf itu yang pertama adalah orang kafir yang diharapkan bisa masuk Islam. Yang kedua adalah orang muslim mu'allaf yang masih lemah imannya. Kemudian 2 terakhir kata Imam Syafi'i adalah bikhilafil akharaini ya. 2 terakhir itu dia tidak mendapatkan hak zakat, yaitu orang yang pemimpin zalim itu tidak dapat karena Islam sudah kuat. Yang kedua adalah orang yang pemimpin atau orang tokoh yang punya jamaah ya, orang kafir yang punya jamaah yang bisa diharapkan masuk Islam, itu juga dalam tafsir tidak wajib ya. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab. Riqab ini artinya orang yang ingin membebaskan. Jadi mukatabin itu artinya budak yang ingin melepaskan diri ya kepada majikannya dengan cara dicicil. Jadi dulu itu ada orang budak muslim, kemudian dia pengen lepas dari majikannya, maka kemudian budak itu biasanya dia bekerja semaksimal mungkin, nanti hartanya itu untuk menyicil dirinya. Ini namanya mukatabin. Budak yang ingin melepaskan itu berhak mendapatkan zakat, itu boleh. Nah, kemudian yang ke-6 adalah al-gharimin. Ya, gharimin itu adalah ahludain, orang yang punya hutang, tetapi hutangnya kata Allah adalah li ghairillahi ma'siyah, bukan untuk maksiat. Jadi dia bangkrut ya, bangkrutnya mungkin untuk berdagang, berbisnis, atau untuk biaya sekolah anaknya, atau untuk apapun, kemudian dia bangkrut, maka dia hutang-hutangnya boleh ditanggung melalui zakat ya.
Nah, atau misalkan orang yang mendamaikan, ya. Misalkan ada orang miskin berseteru, kemudian ada orang juga yang mendamaikan. Orang yang mendamaikan ini itu berhak mendapatkan zakat. Kalau orang yang mendamaikan ini ternyata sudah ngeluarin banyak harta sampai kemudian dia tidak punya uang, maka orang yang mengislahkan dua komunitas, dua orang yang hartanya habis untuk melakukan islah itu, maka boleh berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh adalah wafi sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjihad tetapi kehabisan bekal, ya. Berjihad, jihad itu sekarang sudah tidak ada, ya. Sekarang sudah tidak ada. Maka ada beberapa ilmuwan yang sarjana muslim yang mengatakan jihad itu para guru, para dai yang dia sudah tidak punya bekal, ya, maka dia mendapatkan hak. Kemudian yang terakhir yang 8 adalah wabnis sabil, adalah orang-orang yang dalam perjalanan, adalah wal munqati'u fi safarihi, artinya orang yang sedang melakukan perjalanan tetapi kehabisan bekal, ya. Tetap safarnya ini adalah safar untuk yang baik, yang tidak maksiat. Misalkan haji, berkunjung, ziarah, kemudian di jalan uangnya kehabisan, maka boleh mendapatkan zakat. Dia bisa datang ke Baitul Mal atau ke lembaga amil atau badan amil zakat untuk meminta zakat. Nah, ini yang disebut sebagai 8 asnaf. Maka dulu itu ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah, ya. Dia datang kemudian dia meminta hak zakat, ya. Kemudian ini menjadi asbabun nuzul, sebab salah satu turunnya ayat ini. Jadi sebetulnya ayat ini turun beserta ayat sebelumnya, ayat 59 kemudian ayat 60. Itu menjadi sebab. Oke. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Garis besarnya adalah bahwa Allah mengatakan bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, bahwa Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah zakat. Insyaallah pertemuan berikutnya saya akan bicara sedekah yang wajib selain zakat, yaitu nafkah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.